Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Langsung saja. Ya, kalau saya flashback ke belakang atau nostalgia ke belakang, awal kali mendirikan usaha ini tuh ada galau, ada dilema. Dilema apa? Dilema eh, ini usaha berkah nggak sih? Gitu. Berkah nggak sih, banyak orang terjerumus di internet gitu. Ada kenapa ada judi online, kemudian ada situs-situs yang tidak baik, tidak tidak layak konsumsi, kemudian penipuan-penipuan lewat internet. Itu yang bikin saya harus mempertimbangkan gitu. Ini usaha harus dilaksanakan apa enggak gitu kan? Jadi bingung, dilema saya. Ini usaha berkah apa enggak gitu. Akhirnya sebelum memulai usaha, saya tanya sana, tanya sini, pertimbangkan sana, pertimbangkan sini. Yang pada akhirnya saya mendapatkan kesimpulan gitu. Usaha ini itu ternyata apa? Satu bentuk usaha yang bergerak di suatu alat, alat yang netral gitu. Alat yang netral, alat ini itu penghantar gitu, penghantar informasi. Jadi atau konten gitu. Eh, jadi dia hanya alat gitu. Alat ini tidak bisa ada hukumnya atau tidak ada hukumnya alat ini sampai dia digunakan gitu. Internet itu kalau digunakan untuk yang baik maka dia bernilai baik. Kalau digunakan untuk yang buruk dia bernilai buruk. Kalau tidak digunakan tidak ada hukumnya gitu. Saya tuh waktu itu bingung, ya Allah. Gimana gitu ya? Kayak TV. Kan dulu waktu saya mondok pesantren itu TV itu selalu dibilang setan kotak gitu. Kalau kalian liburan, para santri, kata ustad-ustad saya itu, kata guru-guru saya, itu di rumah itu ada setan kotak. Ya dulu TV belum belum ini ya, belum belum pipih, belum flat, belum tipis, masih kotak, TV tabung. Nanti dibilangnya itu setan kotak gitu. Tapi kenapa kok saya masih bingung kok bisa dibilang setan kotak? Padahal kan banyak konten-konten Islami di TV juga gitu. Ada ceramah, kita tahulah ceramah-ceramah ibu-ibu, majelis taklim, kemudian acara-acara Islami. Kemudian ada yang bahkan TV secara khusus juga TV Islam gitu ada. Ya Wesal TV, kemudian banyaklah TV-TV Islam gitu. Eh, Artinya saya menyimpulkan apakah itu setan kotak gitu, kan enggak gitu ya, ini kesimpulan saya sendiri aja ya, kalau mau diambil silahkan, kalau enggak juga enggak masalah gitu. Mungkin ada yang tetap kekeh ya, TV ya tetap setan, dia menggoda, menjerumuskan, melalaikan misalkan gitu. Kemudian enggak TV, enggak hanya TV, saya mikir HP itu sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi yang buruk maupun yang baik itu. Mungkin yang tertanam di banyak kita di masyarakat ya lebih ke negatif gitu kesimpulan mereka. Tapi saya nggak sependapat gitu. Kenapa? Karena ternyata saya menyimpulkan alat silaturahmi paling cepat, alat silaturahim paling cepat itu HP gitu. Kita punya teman di luar negeri, dimanapun berada mereka, paling cepat silaturahim itu lewat HP. Kalau pakai kendaraan mobil, motor, itu sangat lambat sekali silaturahim. Kita bisa berkomunikasi dimanapun. Kalau saya pernah belajar itu, asbahat ad-dunya qaryatan wahidah. Dunia itu udah kayak satu kampung gitu. Jadi deket banget gitu orang komunikasi, yaitu HP gitu, handphone. Nah, sedangkan banyak orang mindsetnya bahwa HP itu suatu yang negatif,
itu yang negatif gitu. Nah, akhirnya saya berpikir ke usaha ini. Internet ini barang seperti apa sih? Saya mau jualan internet, mau usaha di bidang wifi, TV, internet gitu, wifi ya di bidang perinternetan. Ini gimana ya? Saya bingung gitu. Ternyata ya internet juga barang netral, tergantung yang menggunakan. Kalau digunakan untuk memfasilitasi hal-hal yang baik, ya berpahala. Kayak contohnya banyak konten-konten sekarang, konten kreator Islami gitu. Ceramah-ceramah, kemudian acara-acara Islam, kemudian acara-acara ya gitu yang bersifat Islami ada di internet ini gitu, bisa dikonsumsi konten-konten Islami. Bahkan sekarang tuh ilmu Islam itu, ilmu keilmuan Islam, ilmu-ilmu tentang Islam itu mudah didapatkan lewat internet. Ya, ya ada positif negatifnya juga gitu. Eh, ya gitulah, kalau dipelajari banyak itu positif negatifnya. Negatifnya kita banyak ternyata ilmu-ilmu yang gak ada sumber aslinya gitu. Ada yang ilmu sembarang, ada ilmu yang ada sumber aslinya. Di internet juga jangan disepelekan. Di internet ada yang ilmu yang sembarangan gitu, nggak berdasar. Ada yang ilmu yang berdasar kuat gitu. Itu bahkan ada Al-Quran di internet gitu, Al-Quran yang sekarang saya pakai juga, pakai saya ayat itu, ayat Al-Quran yang nama aplikasinya ayat gitu. Nah itu kan ada di internet gitu. Akhirnya saya menyimpulkan, enggak, internet ini enggak buruk. Buruk bagi orang yang menggunakan untuk keburukan, baik untuk orang yang menggunakan internet ini untuk kebaikan gitu. Ada yang nyari nafkah di internet gitu, ngonten gitu. Ya kalau saya pernah bikin channel sama orang sini, channel yang kira-kira ada batasan-batasannya. Kalau mau bikin konten sama saya jangan kelihatan aurat, jangan ngebul gitu, jangan gitu. Itu ada batasan-batasannya. Selama kita menggunakan batasan-batasan itu kayaknya baik-baik saja gitu menurut saya. Ya bahkan ya, media dakwah paling mujarab, paling di zaman sekarang ya, di zaman sekarang. Kayak kalau kita di majelis taklim mungkin yang hadir sekitar puluhan, ratusan, paling banyaknya ribuan gitu. Tapi kalau kita dakwah di internet itu bisa jutaan, puluh juta, ratus juta yang nonton, bahkan di seluruh dunia gitu. Bahkan lebih efektif lewat internet gitu. Kalau digunakan untuk itu kan berarti kan berpahala gitu. Kayak orang sekarang nyari banyak cerita-cerita orang yang tadinya nggak punya uang, miskin, fakir, kemudian dia nyoba ngonten asal aja di internet, ternyata jadi punya penghasilan gitu. Yang tadinya makan aja susah, dia ngonten nyari nafkah di online gitu. Ternyata bisa menghidupi, bahkan bisa memberi orang lain gitu. Bisa menghidupi keluarga dirinya, keluarganya, bahkan bisa memberi orang lain gitu. Akhirnya saya menyimpulkan internet itu seperti wadah. Nah, ini paling penting kesimpulannya ini. Internet itu seperti wadah. Wadah ini bisa diisi siapa saja. Ya. Diisi keburukan ibarat seperti wadah ini diisi air comberan itu. Air comberan lah gitu. Tahu kan air comberan? Aliran pembuangan kamar mandi atau mungkin air spiteng. Air spiteng ini kita isikan penuh, otomatis internet itu dikonsumsi baik oleh orang baik dan orang buruk. Orang baik dan orang yang tidak baik dikonsumsi. Ternyata ketika ini diisi oleh hal-hal yang buruk internet, akan secara otomatis terkonsumsi juga oleh orang yang tadinya nggak mau buruk, ternyata dia jatuh ke dalam keburukan gitu. Karena otomatis akan mengkonsumsi keburukan tersebut. Kalau bejana ini atau wadah ini diisi air comberan. Gitu. Nah, kalau kita isi pakai air, jangan pakai air lah ya, air bening lah, air bening. Kita air bening, apalagi kalau diisi dengan air yang berasa nikmat gitu, atau madu gitu. Kita isi air dengan, atau isi bejana ini dengan madu, dan ini akan otomatis kan dikonsumsi oleh seluruh dunia. Madu itu secara otomatis dikonsumsi oleh
orang yang mengkonsumsi internet ini. Akhirnya saya berpikiran kayak gitu, oh internet ini kalau digunakan untuk baik justru lebih lebih luas jangkauannya gitu. Akhirnya tadi madu ini dikonsumsi, bahkan ada cerita di orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam karena Syekh main TikTok. Dulu awal-awal TikTok kan terkenalnya buat joget-joget aja. Ternyata sekarang bisa digunakan untuk dakwah, cuplikan-cuplikan dakwah ditaruh di apa di di TikTok, sehingga ternyata ada orang kafir yang mengkonsumsi itu. Orang yang kalau di Indonesia sensitif sekali ya, kafir. Ya non muslim, non Islam, non muslim mengkonsumsi itu, akhirnya mereka mendapatkan hidayah masuk Islam, bahkan berbondong-bondong beritanya di Eropa itu berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang banyak orang yang masuk Islam. Ya gitu. Tapi kalau diisi keburukan tadi, ternyata orang baik juga terpaksa secara otomatis, bukan sengaja, mengkonsumsinya. Akhirnya internet ini menurut saya hukumnya kalau digunakan untuk yang buruk, buruk. Kalau digunakan untuk yang baik, dia akan jadi baik. Jadi yang paling berhak untuk mengisi wadah tadi siapa? Kalau kita nyimpulkan dari awal sampai akhir nih. Yang berhak mengisi wadah tadi, itu orang-orang baik. Isi sebanyak-banyaknya wadah ini dengan kebaikan-kebaikan sehingga nanti dikonsumsi. Kalau kita justru kalau berlepas diri, ada yang berlepas, wah itu nggak baik internet itu. Akhirnya karena kita nggak peduli, nggak mau mengisi internet itu dengan kebaikan-kebaikan, yang mengambil alih adalah orang-orang buruk, diisi dengan keburukan-keburukan. Kan kita lihat sendirilah fenomena gitu di internet yang membicarakan keburukan-keburukan, podcast tentang hal-hal yang tidak layak dibicarakan gitu. Malah bangga berbicara tentang perzinahan gitu, tentang tentang hal-hal buruk lah gitu. Kan itu kan nggak bagus gitu. Akhirnya terkonsumsi juga secara otomatis, bukan karena sengaja, terkonsumsi juga. Tapi kalau kita isi dengan kebaikan, ya baik juga gitu. Selain jadi untuk wadah kebaikan, ini sebagai sumber mata pencaharian juga gitu. Ya alhamdulillah ya, kesimpulannya, coba dari saya kesimpulannya ya, internet itu barang netral. Nggak ada hukum halal atau haram. Haram kalau digunakan untuk yang buruk, halal kalau digunakan untuk yang baik. Bahkan bukan sekedar halal saja, berpahala deh gitu kalau kita menggunakan ini untuk kebaikan-kebaikan, berdakwah dan sebagainya. Nah, itu kesimpulan dari saya. Kalau kesimpulan dari para penonton semuanya, ini internet ini bagaimana hukumnya atau bagaimana logisnya? Apakah ini baik atau buruk? Kalau menurut saya, buruk jika digunakan untuk buruk, baik jika digunakan untuk yang baik. Itu dari saya. Mungkin kita lanjutkan diskusinya di lain waktu. Saya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.